kelompok 4 ingin memperkenalkan salah satu metode peramalan yang sering digunakan dalam dunia bisnis, yaitu metode juri opini eksekutif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Herunisa dengan NPM 1022749. Dengan saya Dela Kusumadewi dengan NPM 102225007. Nama saya Salmita Dwi Permata dengan NPM 112222819. Nama saya Sulistia Cahyawati dengan nomor NPM 112222893. Metode peramalan kualitatif. Metode peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan pada pengamatan kejadian-kejadian di masa lalu yang digabungkan dengan intuisi atau ketajaman perasaan si peramal dalam menghadapi situasi informasi yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang. Ada beberapa teknik metode peramalan kualitatif. Yang pertama ada survei pasar, yang kedua ada metode juri dari opini eksekutif, yang ketiga ada gabungan tenaga penjualan, dan yang terakhir ada metode DLP. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode juri dari opini eksekutif. Metode juri opini eksekutif adalah metode peramalan yang dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari para eksekutif atau manajer senior sesuai bidang keahliannya, seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain. Mereka diminta memberikan perkiraan terbaik terkait hal-hal yang perlu diramalkan, seperti penjualan atau dampak ekonomi. Metode ini mengandalkan wawasan strategis para eksekutif dan sering dikombinasikan dengan model statistik. Selanjutnya, tujuan penggunaan metode juri opini eksekutif. Tujuan metode juri opini eksekutif adalah untuk menghasilkan estimasi atau ramalan, forecasting, berdasarkan pengalaman, intuisi, dan pengetahuan para eksekutif atau manajer senior dalam suatu organisasi. Metode ini biasa digunakan dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama, menyusun perkiraan secara cepat dan praktis. Yang kedua, menggabungkan pendapat para ahli internal. Yang ketiga, menanggapi ketidakpastian kondisi pasar atau lingkungan eksternal. Yang keempat, menjadi dasar awal perencanaan bisnis. Yang terakhir, membangun kesepakatan dan dukungan manajemen. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan metode juri opini eksekutif. Untuk kelebihannya itu, probabilitas untuk mewujudkan ramalan sangat tinggi karena hasil ramalan berdasarkan keputusan bersama para eksekutif kunci. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya itu bobot yang diberikan terhadap perkiraan masing-masing eksekutif akan sangat tergantung pada kepribadian eksekutif yang bersangkutan dalam perusahaan. Dengan demikian, bobot tidak diberikan terhadap perkiraan yang dibuat oleh eksekutif yang mempunyai informasi terbaik atau kemampuan terbaik untuk meramal masa depan. Selanjutnya, proses atau langkah-langkah. Yang pertama itu ada identifikasi dan pemilihan eksekutif yang relevan. Eksekutif yang terpilih seperti CEO dan manajer yang terkait memiliki pengalaman dan wawasan lebih dalam agar pendapatnya mencerminkan perspektif strategis organisasi. Lalu yang kedua itu ada pengumpulan opini. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara langsung atau survei individual agar semua pendapat dapat dinyatakan secara bebas. Untuk informasi yang dikumpulkan itu mencakup proyeksi bisnis, prediksi bisnis, serta risiko dan peluang bisnis. Lalu yang ketiga itu ada sintesis dan analisis pendapat. Setelah opini dikumpulkan, tim analisis menyaring dan menyatukan pendapat untuk melakukan klarifikasi jika perlu, untuk menghasilkan kesepakatan atau estimasi yang paling masuk akal. Lalu yang keempat itu penyusunan hasil peramalan. Hasil akhir ini berupa angka atau proyeksi tren digunakan untuk perencanaan strategis, budgeting, dan manajemen persediaan serta didokumentasikan untuk evaluasi di masa depan. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima ini, evaluasi dan revisi. Setelah periode tertentu,
Hasil ini aktual dibandingkan dengan ramalan untuk evaluasi dan perbaikan metode jika diperlukan. Selanjutnya, ada contoh kasus, Salomitas dari CEO PT Sinar Dinamika ingin menentukan target penjualan untuk bulan depan, namun data yang tersedia masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, ia mengadakan rapat dengan para manajer utama di perusahaannya. Dalam rapat tersebut, Shalomita meminta pendapat dari para manajer berdasarkan keahlian masing-masing. Sulis sebagai manajer pemasaran menyampaikan bahwa terdapat tren kenaikan penjualan online sebesar 15% dibanding bulan sebelumnya, dan ia optimis target bisa ditingkatkan. Namun, Della sebagai manajer keuangan lebih berhati-hati dan menyarankan agar kenaikan target cukup 10% untuk meminimalkan risiko finansial. Setelah mendengar masukan dari keduanya, Shalomita mengambil keputusan untuk menetapkan target kenaikan penjualan sebesar 12% sebagai hasil keputusan bersama. Keputusan ini kemudian dikombinasikan dengan analisis menggunakan model statistik guna memperkuat dasar peramalannya. Simak video ini UK. Kita harus menentukan target penjualan untuk bulan depan, tetapi data yang kita punya ini masih terbatas. Bagaimana menurut kalian? Di sini saya melihat ada tren kenaikan penjualan online sebesar 15% dari bulan lalu. Saya rasa kita bisa mencapai target tersebut. Kalau menurut saya, kenaikan 10% sangat lebih realistis untuk menghindari resikonya. Baik, kita sepakati target kenaikan penjualan sebesar 12% sebagai keputusan. Berikutnya, ada perbedaan dari masing-masing metode peramalan kualitatif. Yang pertama, Jury of Executive Opinions atau yang disebut Jury Opini Eksekutif. Peramalan berdasarkan diskusi dan pendapat sekelompok eksekutif atau manajer senior yang memiliki pengalaman dan wawasan bisnis. Kelebihannya, cepat dan praktis, cocok saat data tidak tersedia. Kekurangannya subjektif, bisa dipengaruhi oleh dominasi opini individu tertentu. Yang kedua, ada Delphi Method, peramalan yang melibatkan sejumlah ahli yang memberikan pendapat secara anonim dalam beberapa putaran hingga tercapai konsensus. Kelebihannya, menghindari pengaruh dominasi individu, lebih objektif. Kekurangannya, memakan waktu karena dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, ada Salesforce Composite Method. Berdasarkan pendapat para tenaga penjual di lapangan yang mengetahui langsung perilaku konsumen dan kondisi pasar. Kelebihannya, informasi berasal dari pengalaman langsung di pasar. Kekurangannya, bisa terjadi jika tenaga penjual terlalu optimis atau pesimis. Selanjutnya, perbedaan dari masing-masing metode peramalan kualitatif yang keempat. Survey of Buyers Intentions. Peramalan didasarkan pada survei langsung kepada konsumen. Kelima, Leading Indicator Method. Menggunakan indikator ekonomi atau pasar yang dianggap dapat memprediksi perubahan di masa depan, misalnya tingkat suku bunga dan indeks saham. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai metode juri opini eksekutif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share